A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara sahabatku pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan bertambah kokoh di dalam diri, tidak mudah digoyah laksanakan daun di tiup angin. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan mengajak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku untuk mengupas masalah sesat. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah sesat. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, sesat ini kalau di dalam agama kita, ya kan, tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama. Nah, ada tiga. Yang pertama, tidak berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, tidak berdasarkan hadis. Yang ketiga, tidak berdasarkan ijma para ulama. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, ada orang menyesatkan. Kenapa dia menyesatkan orang? Yang pertama, dia tidak mengetahui ilmu agama. Yang kedua, dia tidak pernah belajar tauhid. Nah, tidak pernah belajar tauhid, ya kan? Yang ketiga, dia tidak mau bertanya. Yang keempat, memang dia bersengaja berniat untuk menyesatkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada 4. Jadi mengakibatkan orang itu sesat, ya kan? Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kalau kita umpama, saya kasih contoh, kita ini mau melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Di sana kita sudah lama tidak pulang, mungkin ada sekitar 10 tahun. Jadi karena perkembangan di daerah tersebut, maka banyak jalan-jalan yang telah dibuat karena perkembangan wilayah, pemekaran wilayah. Akhirnya kita pulang kampung. Di dalam perjalanan menuju kampung, kita bingung karena banyak jalan-jalan yang baru yang dulu tidak ada. Nah, di sini kita bertanya kepada orang, jalan menuju ke umpama ke kampung saya lah kan, jalan menuju ke Sibuan ini di mana ya? Ini ada 3 cabang, kemana arahnya ya? Jadi yang satu ini memang ingin menyesatkan saya. Bapak nanti jalan lurus sampai simpang 3, bapak belok ke kiri. Sehingga saya berterima kasih, saya pergi membawa mobil bersama keluarga. Akhirnya sampai di pertigaan saya belok kiri. Di sana saya lihat banyak perubahan yang membawa saya bertanya-tanya, apakah benar ini jalannya? Nah, di sana saya bertanya-tanya karena banyaknya perubahan. Sehingga saya turun kembali dan saya bertanya kepada orang yang ada di daerah tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, mau jalan ke Sibuan itu daerah mana Pak? Oh, Bapak udah salah jalan. Tadi seharusnya Bapak belok ke kanan. Nah, ini Bapak kenapa belok ke kiri? Oh gitu, berarti nanti saya putar lagi Pak, saya lurus.
Betul. Jadi nanti bapak nanti lurus saja. Jangan bapak ngambil nggak ke kanan lagi, bapak lurus saja. Nanti kalau bapak ke kanan, bapak balik lagi nanti ke daerah ke tempat asal bapak. Oh begitu ya, terima kasih. Nah, di sini saya sudah ngasih contoh. Yang pertama, orang menunjukkan jalan tersebut untuk menyesatkan. Yang kedua, orang tersebut menunjukkan jalan yang benar. Nah, begitu juga agama kita ini, agama Islam ini. Kepada umatnya Nabi Muhammad ini, ada orang yang sengaja menunjukkan jalan-jalan yang sesat berdasarkan paham dia. Nah, yang kedua, dia memang ingin menunjukkan umat Nabi Muhammad SAW ini ke jalan yang lurus, ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk zaman sekarang begitu banyaknya perkembangan di agama kita, aliran-aliran, ada Wahabi Salafi, ada yang mengaku dia berilmu makrifat, ada lagi yang sudah meninggal, tidak usah kita sebutkan, karena sudah meninggal karena dia sudah menjumpai yang hak itu kan. Nah, dia sudah membuktikan perkataannya itu kan di dalam kuburnya kan. Apa yang dia katakan itu benar atau salah sudah dia jumpai itu. Nah, untuk kembali ke dunia tidak ada lagi, tak ada kesempatan untuk kembali ke dunia lagi, kecuali orang yang mati suri. Ya Allah berikan kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya untuk memperbaiki diri. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, berkaitan dengan itu, dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran, sudah Allah banyak mengasih peringatan, memberitahukan. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak pikirkan? Apakah engkau tidak merenungkannya? Apa yang disuruh kita pikirkan ini? Mulai penciptaan diri kita, penciptaan alam semesta. Nah, tentu kalau ada benda yang kita lihat, pasti ada yang menciptakan, ya kan? Nah, jadi kita ini ada karena ada yang menciptakan. Jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, berhati-hatilah, karena banyaknya paham-paham yang muncul di zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak, yang zaman dulu hanya cuma NU dan Muhammadiyah. Dan Anda kata pun mereka berbeda pendapat, NU dan Muhammadiyah, mereka hidup rukun. Tidak ada yang membidahkan amalan orang. Nah, untuk zaman sekarang, Ustadz Wahabi Salafi hanya pandai bersilat lidah. Nah, yang ada Ustadz Wahabi Salafi itu saya ingat sekali itu dakwahnya. Apabila ada orang beragama Islam tidak sholat, apabila dia meninggal, maka mayatnya dibuang ke tempat sampah. Sapi bahasa lama kalau tidak saya salah, yang berjenggot panjang itu. Dia yang saya ingat, saya dia berceramah itu. Nah, mengepung-ngepung dia mengatakan seperti itu. Nah, disinilah Allah memerintahkan, pikirkanlah dan renungkanlah. Jadi jangan malas kalau kita tidak mau tersesat. Jangan malas belajar, jangan malas bertanya, dan jangan malas berpikir serta merenungkan. Jangan kita mencari yang instan, hanya ingin mendengar tanpa menggunakan pikiran dan melakukan perenungan. Ini yang mengakibatkan seseorang itu terjadi sesat. Nah, sesat dia. Nah, ada ajaran Hayang Weldo, ikut dia. Keluar dia dari Islam, ikut itu ajaran makrifat itu. Nah, jadi disinilah kita harus benar-benar memikirkan bahwa hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan kita sendiri, ya kan? Yang akan mengakhiri kehidupan ini adalah diri sendiri, yang disebut dengan meninggal dunia. Yang akan dikubur itu adalah diri sendiri. Yang akan disiksa atau yang akan mendapatkan rahmatnya Allah adalah diri sendiri. Nah, disinilah kita harus pandai menggunakan pikiran dan melakukan perenungan. Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan tidak sia-sia. Jadi Allah gunakan menciptakan pikiran kita ini
akal pikiran kita ini yang ada di kepala kita ini tidak sia-sia. Karena kita bisa membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hanya sekedar hafalan atau mana yang benar-benar paham. Nah, di sini kita harus benar-benar menggunakan pikiran dan melakukan perenungan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena kita ini bukan seekor domba yang hanya mengikuti pengembalanya, mengikuti kemauan pengembalanya. Karena seekor domba tidak pernah berpikir dan melakukan perenungan. Nah, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Artinya, kita tidak melihat detail orang tersebut. Kita tidak melihat gelar orang tersebut. Kita tidak berpedoman kepada akademik keagamaan yang dia ikuti, yang dia ikut dalam belajar di universitas tersebut. Tapi kita perhatikan adalah apa yang dia sampaikan. Jadi disinilah yang kita gunakan pikiran, melakukan perenungan. Jangan sampai kita hanya sekedar mendengar lalu ikut. Nah, kalau kita hanya sekedar kalau kita hanya sekedar dan lalu ikut, itu sama dengan seekor hewan. Karena seekor hewan atau kita umpamakan ada seekor domba, itu kalau mendengarkan suara dari pengembalanya dia langsung ikut. Atau seekor kuda. Kalau seekor kuda mendengar dari kata dari pengembalanya, dia langsung nurut. Nah, begitu juga seekor onta. Kalau sudah mendengar kata tuannya, maka dia ikut. Karena dia tidak bisa berpikir dan tidak bisa merenungkan. Dan dia tidak tahu akibat daripada dia hanya sekedar ikut-ikutan terhadap dirinya. Nah, terkait hal itu Allah memerintahkan, jagalah anak dan istrimu dari api neraka. Artinya ini adalah kewajiban seorang laki-laki, kewajiban seorang suami untuk membimbing anak dan istrinya berkata dan berbuat sesuai ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, dipulihkan seperti sedia kala. Dan sahabat-sahabatku, dari hari ke hari semakin kuat keimanannya, semakin kokoh. Laksanakan sebuah pohon, akarnya menghujam ke bumi, tidak mudah ditiup angin, tidak mudah diombang-ambing oleh angin. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Dan apabila sahabatku telah subscribe, like, dan share video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah merahmati dan meridhoi perjalanan kehidupan sahabat-sahabatku, saudaraku di dunia ini, sampai waktu yang telah dijanjikan untuk meninggalkan dunia ini, untuk meninggalkan apa-apa yang kita miliki. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.